Alhamdulillah, syukurlah, terima kasih. Saya haturkan kepada Ustazah Siti Masita yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan ilmu beliau yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan pasang telinga kita dan hati kita untuk mendengarkan tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Bapak Jalaluddin Bulkini SAG. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi ahsa kulla syai'in 'adada wa ahata kulla syai'in 'ilma ya'lamu ma yaliju wa ma yakhruju minha. Asyhadu an la ilaha illallah la yushriku bihi ahad wa la yuhsinu 'amalahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Pertama yang kami hormati Ibunda Hajiah Amanah guru kita bersama, semoga beliau sehat dan penuh berkah untuk dirinya dan untuk kita semua. Juga yang menghormati para pengurus majelis taklim, majelis nasihat, Ustazah Rokana, Ustazah Rokayati, Ustazah Suwasito, Ustazah Hafizah, juga para asatizah wal hujajah, Ibu Aisyah, Ibu Ustazah yang lainnya yang tidak akan disebut satu-satu, juga para ibu-ibu sekalian yang berhormat juga memuliakan. Pertama-tama kita sepantasnya seyogyanya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat sehat walafiat. Sehat semuanya Ibu ya. Kita bisa hadir di majlis taklim ini. Saya bersyukur kita masih bisa berjalan, bisa sampai ke majlis, meskipun yang sedikit mungkin ada umur ya belajar juga nggak apa-apa, daripada jadi alasan. Balik belajar juga nggak apa-apa kalau udah sepuh. Ya. Saya mau udah sepuh, nggak bisa belajar lagi, nggak bisa belajar lagi ngaji mah, jadi nggak bisa ngaji. Ya seperti itu, nggak apa belajar deh.
cari posisi yang enak, lonjoran, yang penting hadir ngaji. Ya kan sekarang mah ada macam-macamnya, ya. Ada rematik, ada sakurat dan sebagainya, ya. Tetap itu adalah ujian dari Allah yang perlu kita sabari, ya. Kemudian kita taat pada Allah, kita jalani semampu kita. Ngaji pada lonjoran ya nggak apa-apa, ngaji lonjoran aja. Cari posisi yang enak, yang sampai menghalangi kita hadir untuk mengaji. Selanjutnya serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari santai ibu ya, nggak apa-apa bu. Dari makan, dari minum, tapi ketika ada ucapan ucapan menyebut nama Muhammad, wayangnya kita baca sholat. Nggak apa-apa beri ciplak juga nggak haram. Nggak haram, insya Allah ya kita tetap dapat syafaat. Ya kalau kita kita untuk mendapatkan surganya Allah kalau bukan adanya syafaat dari Rasulullah Allah, atau kita hanya mengandalkan amal kita, kayaknya jauh banget bu. Amal kita yang sudah kita amalkan, ya, amal soleh kita yang sudah kita jalankan, itu nggak seberapa bu, nggak seberapa. Sudah seberapa banyak kita beramal di dunia ini, tapi kita menginginkan tinggal di surga. Rasaan jauh amat, rasaan jauh hayata. Coba iya bahasa Arab nama hayata yang jauh, enggak sebanding dengan amal yang kita jalani. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengandalkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kekurangan amal kita itu ditambal oleh syafaat Rasulullah. Makanya ya nggak apa-apa kita dari makan dari Allah. Kita baca sholawat ketika ada yang mengucapkan menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Nggak ngomelin, ya. Baca sholawat. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda kita hari ini adalah pertama masih memperingati Isra dan Mi'raj, yang kedua tawafan menjelang akan datangnya bulan suci Ramadan. Kita akan siap-siap menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Dan kami atas nama pengurus Majelis Taklim Majelis Akinana tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala usaha dan upaya dari ibu sekalian yang sudah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ngantuknya segala macam untuk membantu menyediakan ya konsumsi sodako dalam bentuk konsumsi. Semoga segala pengorbanan ibu ngantuknya, tenaganya, keluarin modalnya cuma senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat insyaallah. Ya, selain ya Allah membalas di dunia, Allah juga akan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Alhamdulillah.
Pada Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana pertama adalah memperingati Isra dan Mi'raj, meskipun bulan sudah lewat dan sudah masuk bulan Syawal. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Allah memberikan satu pelajaran kepada kita dengan mengucapkan subhana. Sesuatu yang bagi kita sebagai makhluk Allah yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak banyak kemampuan apa-apa dibanding dengan Allah. Kemudian Allah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, sehingga kita wajar dan dididik oleh Allah dengan kata ucapan subhana. Ketika ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar kemampuan kita, maka kita seyogyanya mengucapkan subhana. Kalimat subhanallah itu adalah tanzihullah an kulli nafsin. Artinya kalimat subhanallah itu subhana itu adalah kalimat untuk membersihkan yang ada pada Allah dari segala sifat kekurangan. Allah maha sempurna, sehingga melakukan apapun bisa aja. Ya. Tanzihu an kulli nafsin. Tanzihun an kulli nafsin. Kalimat subhana itu adalah kalimat untuk membersihkan sifat Allah dari segala kekurangan. Makanya kita ketika kita melihat sesuatu yang di luar kemampuan kita, maka kita seyogyanya mengucapkan subhana. Di sini satu keajaiban yang harus kita imani, yaitu alladzi asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa pada satu malam. Dan malamnya itu bukan semalam suntuk, hanya beberapa saat saja. Memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sulusul lail, dikatakan bahwa lailan di sini bukan semalam suntuk, tapi sulusul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam berapa jam ya? Mulai malam itu maghrib jam 6 sampai terbit fajar. Terbit fajar itu jam 4 lah. Sepertiga malam berarti ya sekitar 4 jam, 3 jam 4 jam ya. Perjalanan itu baru perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya Ibu nih, udah tahu belum? Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jaraknya? Bisa dilihat di Google Maps. Di Google Maps udah ada Google Maps udah ada, sudah kelihatan. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah 1.700 km. Ya, 1.700 km. Dengan jarak tempuh kalau lewat tol itu sekitar 17 jam. Itu baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik lagi dari Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama. Nah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja tadi jaraknya 1.700 km.
kalau kita jalan itu masya Allah. Ibu belum lagi dari Masjid Aqsa naik Mi'raj, naik ke langit pertama, naik jarak naik dari Masjid Aqsa ke langit pertama aja sudah berlipat-lipat ya. Sedangkan ditempuh hanya beberapa jam saja. Itu adalah kekuasaan Allah yang harus kita imani, nggak bisa diakal-akali, ya. Nggak bisa diakal akal kita nggak nyam, makanya harus diterima dengan beriman. Karena Allah menggunakan dimensi dunia, ya. Allah menggunakan kekuasaannya tidak menggunakan dimensi dunia, sehingga bagi Allah gampang saja. Dan di dalam proses perjalanannya pun Rasulullah SAW didampingi oleh malaikat Jibril. Didampingi oleh malaikat Jibril dalam perjalanannya. Ini kita tuh beda lagi nih. Ya, untuk menjelaskan tentang itu kita tuh beda lagi. Didampingi oleh malaikat Jibril yang sudah selesai dirapikan, Rasulullah SAW dicuci hatinya, dibelah, dimasukkan ilmu dan hikmah, kemudian sifat sabar, lalu dimasukkan, kemudian diajaklah berjalan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril. Di dalam perjalanan tersebut menemukan gambaran, Rasulullah menemukan beberapa gambaran tentang hal yang akan terjadi pada manusia akibat perilaku yang ada di dunia, atau orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia memiliki satu keuntungan, memiliki satu kelebihan ketika dia berada di alam surga. Nah, pada suatu waktu Rasulullah SAW sedang berjalan, masih dalam Isra, belum Mi'raj belum, ya, masih dalam Isra, Allazi Asra, belum Mi'raj, belum dari Masjid Aqsa naik lagi ke langit pertama. Masih dalam proses perjalanan Rasulullah SAW didampingi oleh malaikat Jibril dan menggunakan kendaraan buruk. Buruk itu adalah kendaraan surga yang bentuk tubuhnya itu di bawah kuda, di atas keledai. Tahu kuda, Bu? Tahu kuda. Keledai tahu? Tahu ya keledai ya. Nah, posisinya itu badannya itu, bentuknya itu di bawah kuda, di atas keledai. Dan banyak kelebihan-kelebihannya. Itu namanya kendaraan surga. Ketika nanjak buruk itu, maka kaki yang belakang itu naik. Ya, ketika nanjak buruk itu, maka kaki yang belakang naik, sehingga posisi yang naik buruknya itu tetap dalam keadaan tidak miring. Ketika turun, maka kaki yang depannya itu tetap dalam keadaan sama. Itu kelebihan daripada buruk. Kemudian di samping kaki kanannya itu memiliki sayap. Itu buruk adalah sebagai kendaraan kuda, dan juga pernah dikendarai oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu buruk yang dikendarai oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana dalam suatu perjalanannya dikisahkan dalam suatu kitab, namanya kitab Tafsirnya, karangan Sayyid Ahmad Tafsir Al-Alama Al-Imam Al-Adhan Najmuddin Al-Rawaid rahimahullah ta'ala. Dikisahkan wa wajada rihan, wa wajada rihan taibatan faqala ya Jibril ma hadhihi raihatu.
Rasulullah SAW mendapatkan suatu wewangian, hidungnya mengambu, ya, mendapatkan wangi-wangian. Apa sih? Ngambu lah, nyium ya, ngambu, nyium. Dia ngambu, gitu lah. Mengambu yang enak. Mendapatkan hidungnya itu mendapatkan wangi-wangian yang enak. Ini apa sih, wangi apa sih sekarang? Ya. Sudah tanda tanya. Oh iya antai banget. Mendapatkan wangian yang enak, wanginya. Kemudian faqala Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi raihatu. Ini wangi apa sih kalau bahasa kita ini? Ya Jibril, ini wangi apa ini? Sampai semerbak begini. Qala hadhi rayatu masyitah. Kata Jibril, ini adalah wanginya Siti Masyitah binti Fir'aun. Artinya Masyitah itu adalah pengurus anaknya Fir'aun. Masyitah itu berasal dari kata mustun. Mustun itu artinya sisir, ya. Mustun itu artinya sisir. Masyito kalimat isim fa'il perempuan, yang artinya tukang nyisirin anaknya makanya ibu kata Masyito ya artinya adalah tukang nyisir. Itu bukan tukang nyisir anaknya awam. Ya. Masyitatu binti Fir'aun. Masyitah tukang nyisir anaknya Fir'aun wa waladiha dan anak-anak. Kata malaikat itu jawab, malaikat, kok bisa wangi begini? Nah, ini Siti Masyitahnya udah nggak ada, wanginya masih. Ini yang disebut dengan kelebihan orang yang mati syahid, Bu. Sudah banyak kita saksikan ya, dari informasi video ataupun lainnya, ketika orang itu memperjuangkan agama, meninggal, ya seperti yang belum lama ini banyak kejadian, ya perang di Palestina, banyak orang mati syahid, ya itu wangi, ya bukannya malah wangi kalau orang yang betul-betul mati syahid. Dan bahkan ya kalau mati syahid mah nggak boleh dibuka baju, bahkan darahnya juga harus betul udah langsung aja bungkus, jangan dicuci karena itu sebagai sah. Itu kegigihan Siti Masyitah dalam memperjuangkan keimanannya, Bu. Ya. Memperjuangkan keimanannya, jangan sampai kan selama dia menjadi pembantu atau tukang nyisirnya anak Fir'aun, itu kan Fir'aun sebagai Tuhannya. Ya. Nah, ketahuan tuh Siti Masyitah, ya. Ketahuan Siti Masyitah itu bahwa dia punya Tuhan selain punya Tuhan, ya, yang selama ini dia Tuhan di situ adalah diakui, yaitu Fir'aun. Bainama hiya tamsyutu binta Fir'aun iza qatal mustu faqala bismillahi ta'isa Fir'aun. Dalam satu kisahnya dan satu waktu Siti Masyitah itu adalah tukang nyisir anaknya Fir'aun. Suatu ketika iza qatal mustu, satu ketika kaget, ya, sisirnya jatuh. Ketika nyisirin anaknya Fir'aun, kemudian sisirnya jatuh. Faqalat bismillah ta'isa Fir'aun. Maka
kemudian Siti Masyito itu ketika dia mengambil ketika sisirnya itu jatuh, kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka kemudian anaknya Fir'aun juga mendengar dan ucapan tersebut. Mendengar ucapan Siti Masyid yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka anak Fir'aun itu mengatakan, awalaka rabbun, apakah kamu punya Tuhan ghairu abi, selain bapakku? Nah, anaknya Fir'aun juga bilang abi itu artinya bapakku. Tuh, bahasa Arab tuh ya. Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Kata anaknya Fir'aun. Faqalat na'am, maka Siti Masyid mengatakan na'am, ya. Qalat, apa ukhbiruka bizalik? Maka anak Fir'aun tersebut tadi mengatakan, apa ukhbiruka bizalik? Akan aku kabarkan hal yang terjadi tadi. Kau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun. Aku ya, saya bilangin dah ke bapak saya Fir'aun, ya, dengan kejadian tadi. Qalat, maka kata Siti Masyid, mangga, ya, silahkan saja. Pak Baroku, maka dikabarkannya, ya, dikasih tahu baju Fir'aunnya sama anaknya tadi. Padahal maka kemudian memanggil Fir'aun tadi. Faqala, maka Fir'aun nanya lagi ke Siti Masyid, awalaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Qalat na'am, ya, saya punya Rabbi wa rabbukallah, saya punya Tuhan. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan wa rabbukallah, dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lil armati ibnani wa zaujun. Masyito adalah seorang perempuan yang punya anak dua dan laki-laki, dan seorang suami. Fa arsala ilaihim, maka mengutus, Farawadal mar'atu wa zawjuha, maka Fir'aun tadi membujuk kepada dari Siti Masyid dan anak-anaknya, kemudian lakinya juga, suaminya, dibujuk supaya kembali lagi ke agama Fir'aun yang dirinya sebagai Tuhan. Ayat yang andiniha. Pak Abaya, maka ya keduanya nggak mau, ya, nggak mau dibujuk itu apa namanya, mengiman kepada Fir'aun sebagai Tuhan yang nggak mau. Kalau dia mah di situ mah hanya gawe, ya. Jadi Masyid mah kepada Fir'aun mah hanya gawe, kerja, kerja mah siapa aja, ya. Kita kalau kerja mah nyari duit mah apa kita kuli, ya. Kalau kuli mah kemana aja. Pak Abaya, maka keduanya menolak. Faqala inni qatalkuma, maka Fir'aun mengatakan inni qatalkuma, aku akan membunuh kamu berdua, kata si Fir'aun. Qalat ihsanan minka, Siti Aisyah memohon pertimbangan kebijaksanaan dari engkau. In qatatana ayaj'alana fi baitin wahidin, jika engkau membunuh kami, maka jadikanlah kami, ya, di baitin wahidin, dalam kuburan yang satu,
yang satu dikubur permohonan Siti Masyarakat dikubur di satu lubang Siti Masyarakat dan Aisyah dan anak. Anta janganlah bi baitin wahidin fatajfanana fihi, maka dikuburlah ya, dalam satu lubang. Qala zakala dawmanika, maka Fir'aun mengabulkan ya, permohonannya. Zakalaka bimalika alaina minal haqqi fa amara baqarat min hasil, maka Fir'aun memerintahkan untuk mempersiapkan kenceng yang besar dari tembaga wali besar untuk menggoreng dengan menggunakan minyak zaitun. Digoreng dengan apa namanya? Dengan minyak zaitun. Wali yang besar. Fawahmiyat summa amar biha itu, maka kemudian ya kencing dan minyak itu dipanaskan. Wahmiyat summa amar biha itu pihak. Kemudian diperintahkan dilemparkan ya, diceburkan ke kencing tersebut. Ya waladiha pasti masih dan anak-anaknya. Fa'ulku maka diceburkan wahidan hatta balagu asghara ragim, sehingga ya dalam untuk apa namanya ketika akan mencebur ke penggorengan tersebut, anak yang kecil yang masih menyusui itu dia mengatakan udah bisa ngomong. Suatu anak yang masih belum bisa ngomong kayak itu bisa ngomong. Kata anaknya yang masih nyusu, faqala ya ummah ini wala tatakos as, ya ummah ini wala tatakos. Ya ibuku, wahai ibuku, berceburlah ya ke kencing itu, sudah panas bola tatakos, dan jangan mundur maju. Ya, anaknya meyakinkan kepada ibunya, karena taruhannya adalah keimanan, melepas keimanan berarti jatuhnya ke neraka, akan lebih lama lagi, akan lebih lama lagi. Tapi ketika dipertahankan, dia hanya mati ketika di penggorengan itu hanya sesaat saja, dan dia akan menjadi matinya mati syahid. Ya ummah ini wala tatakos, jangan mundur maju, cukuplah. Fa innaka alal haqqi, maka kata anaknya, fa innaka alal haqqi, engkau berada dalam hak, berada dalam kebenaran, benar bertauhid kepada Allah. Faul qiyat ya auladi, maka menceburlah ya Siti Masyarakat bersama anak-anaknya. Itulah ya perjuangan Siti Masyarakat dalam memperjuangkan keimanannya dan sampai menjadi orang yang murtad beriman kepada Fir'aun. Ini baru Isra Mi'raj, ini puasa dulu di belakang ini. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menghadapi puasa bulan Ramadan. Siapkan diri kita, siapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di mana ya jangan lupa mengingatkan bahwa puasa adalah bagian daripada rukun Islam. Wajib bagi kita melaksanakan puasa. Puasa wujud shaumi salah satu syarat wajibnya puasa itu 3 perkara. Pertama Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Apa itu puasa? Puasa itu adalah menurut lugat, menurut istilah. Kalau menurut lugat ya puasa itu adalah al-imsak anisy, yaitu menahan sesuatu. Itu menurut lugat, menurut bahasa atau arti secara umumnya, puasa menahan diri dari segala
sesuatu, yaitu puasa berkurang. Menurut istilahnya adalah wa fi syar'i imsakun makhsusun min syahsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syar'i, yaitu menahan menjaga diri yang ditentukan min syahsin dari seseorang yang ditentukan, atau menahan yang ditentukan dari seorang yang ditentukan di waktu maksusin, pada dalam waktu yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu juga, yaitu wujub shaumi sabitun bil kitab wa sunnah. Kewajiban puasa itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, juga ijma para ulama sepakat, ya, nggak ada yang bertentangan tentang kewajiban buat puasa. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan sudah datangnya bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Sumu liruyatihi, dalam satu hadisnya, sumu liruyatihi wa afiru liruyatihi. Puasalah kamu liruyatihi, karena adanya ru'yat. Nah, dalam menentukan bulan puasa itu ada beberapa metode cara, ya. Yang umumnya yang ada di kalender itu menggunakan hisab, ya. Kalau hisab itu 5 tahun atau 100 tahun ke depan itu sudah bisa ditentukan tanggal dan waktunya buat puasa. Yaitu perhitungan menurut hisab. Dan ada juga menggunakan ru'yatul hilal, yaitu dengan menggunakan metode matahari, ya, jarak antara bulan dan matahari diamati ketika dalam keadaan suruh. Itu namanya hisab. Dan yang ketiga adalah istiqmal. Metode untuk menentukan puasa yang ketiga adalah istiqmal. Istiqmal itu adalah ketika ru'yat misalnya hisab berhasil, atau ya ru'yat berhasil, maka yang ketiga adalah, atau ru'yat tidak berhasil, maka yang dilakukan adalah istiqmal. Istiqmal itu adalah menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban, ya, menyempurnakan menyempurnakan bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu dibuat 30 hari. Ketika 30 hari Sya'ban, maka hari tanggal 1-nya itu masuk dalam bulan puasa Ramadan. Dan itu bagi kita, semuanya kita percayakan kepada pemerintah yang bekerja sama dengan para ulama, lembaga-lembaga, MUI dan lain sebagainya. Kita mah hanya mengikut, tinggal nunggu informasi saja, yaitu tentang ketentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Ketika kita sudah yakin dengan hal itu, maka wajiblah kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan Allah kita, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang andalan buat kita, karena ya pahalanya luar biasa, ya. Pahala di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Yang sunnahnya itu pahalanya besar sekali. Sehingga ya, ketika kita dijadikan kita menjadikan, ketika amal itu digantikan dengan pahala, ya pahalanya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaatnya dan kita bisa melaksanakan itu sebaik-baiknya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah. Setelah sama-sama kita dengarkan tadi polisi agama